Halo semua, balik lagi. Ini hari ini gue mau jelasin soal head Vario 150. Jadi ini modifikasinya paling minim, tapi hasilnya paling bagus ya menurut gue. Kalau mahal murah, relatif lah ya. Nanti ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Ya bergantung ke budget masing-masing. Tapi hari ini gue akan jelasin apa aja modifikasinya di head ini, apa aja jeroan-jeroannya, nanti nokennya, klep segala macam nanti gue jelasin semuanya. Oke, mulai dari headnya sendiri ya. Jadi headnya ini yang gue pakai itu headnya 150. Kalian kalau 125 sebaiknya pakai 150 karena bedanya itu selain di ukuran klepnya yang lebih besar, itu di jalur airnya beda antara 125 sama 150. Jadi kalau kalian mau maksain pakai 125 tuh menurut gue nanti lu akan repot ke belakangnya. Mungkin awal-awal nggak ada masalah ya, tapi ukuran klepnya ini signifikan lah, lumayan gedenya bedanya. Jadi bagusnya kalian ambil yang 150. Ini K36F. Sekarang udah banyak yang stok kayaknya. Jadi ubahannya itu yang pertama, lu bawa dulu head ini ke tukang bubut. Yang pertama lu lakuin itu, kalau gue ya, saran dari gue tuh lu turunin bos klepnya. Jadi bos klep ini lu turunin, lu minta sama tukang bubut dipendemin. Sebisanya tukang bubut aja. Nanti lu ngobrol sama dia, baiknya berapa, apakah 1 mili, 1,5, apa 2 mili, itu lu ikut saran tukang bubut ya. Tapi itu dipendemin. Yang pertama tukang bubut di klep in sama klep X nya lu pendemin dulu. Nanti setelah dipendemin, nanti kan di bagian yang keluar nongol di dalam headnya itu dia akan lebih keluar kan. Nah baru lu porting, di porting di sininya. Nah kalau saran dari gua, kalau lu masih mau belajar porting silakan sebenarnya. Tapi kalau lu males buat satu buang waktu, atau lu males kedua buang uang untuk beli alat, atau ketiga lu nggak tahu resource-nya nyari kemana, atau lu belajarnya kemana, udah yang cepet yang gampang, lu bayar orang yang udah profesional, yang udah biasa porting, yang udah lama mainan head, udah ngerti caranya, alatnya lengkap, lu bayar dia untuk jasa porting. Lu pesenin aja sama dia, sama bengkel itu, bilang portingnya harian, nggak usah terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga, yang penting yang menurut mereka spek harian lah. Itu biasanya mereka udah punya speknya masing-masing. Jadi ada yang pakai ukuran ini tuh berapa persen dalamnya, itu mereka udah punya rumus sendiri. Itu serahin aja sama mereka. Kalau lu mau nanya rekomendasi, lu bisa kontak gue di IG ya. Kalau di YouTube ini kayaknya DM-an agak ribet sih. Langsung aja ke IG, nanti gue kasih tahu. Nah, terus setelah ini di porting yang rapi, innya exhaustnya rapi, selanjutnya lu siapin nokennya. Kalau menurut gue, ini saran dari gue ya. Kalau ini kan klepnya standar, ukuran klepnya standar, tapi portingnya itu sebenarnya dengan klep standar itu ada angka maksimalnya, flow-nya ya. Jadi lu nggak bisa ngarepin flow tinggi pakai klep standar. Sebenarnya klep standar itu akan mentok, flow-nya di berapa itu ada ukurannya. Jadi kalian sesuaikan sama nokennya. Kalau saran gue pribadi ya, lu beli noken kalau bisa durasinya jangan lewat dari 260 tuh batas atasnya lah, batas paling tingginya. Udah paling tinggi tuh 260. Terus untuk liftnya itu lu kejar di angka maksimal ya. Ini menurut gua maksimal itu 9 mili. Kenapa gua tekenin ke arah sana? Karena headnya, balik lagi ke head. Jadi kalau lu ambil durasi yang terlalu besar, kalau lu ngambil durasinya kegedean, kayak lu bikin 270 atau 265, itu headnya ini nanti flow-nya terbatas. Jadi flow di intake exhaust-nya ini terbatas. Dia nggak akan bisa nge-provide noken gede. Nanti larinya malah nggak maksimal. Lu malah sakit hati. Atau bahasa simpelnya mubazir lah noken lu, karena nokennya kegedean. Terus kalau lift itu menurut gua dengan konfigurasi lu pakai retainernya standar, lu pakai pair clamp-nya masih ukurannya vario, itu batasnya menurut gua 9 mili. Lebih dari itu
itu udah harus ada modifikasi lebih jauh. Nanti budgetnya bengkak. Ini kan kita mikirnya gimana caranya seefisien mungkin kan, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Jadi kalau saran dari gua tadi ya, nokennya tuh kalau bisa jangan lebih dari 260, liftnya jangan lebih dari 9 mili. Kalau gua pribadi ya bikin biasanya kalau harian banget itu durasinya sekitar 250-an, nanti liftnya sekitar 8 gede, misalnya 8,6, 8,7. Nah, kalau lu bingung mikir liftnya gimana, itu di Vario itu ada. Jadi sistemnya gini. Vario itu kan di rocker armnya itu ada rasionya sebenarnya. Ada rasionya. Jadi antara yang ketemu sama klep, batang klep, terus tengah ini sama roller itu dia ada rasionya nih, antara di sini 1 banding berapa. Nah, itu angka kesini tuh 1,6. Gue udah berkali-kali hitung tuh biasanya 1,6. Jadi simpelnya gini ngukurnya. Jadi kan ada di noken tuh ada base circle. Base circle itu lingkaran base nokennya. Ini lo ukur nih, misalnya di sini berapa. Kalau ini gua nolin dulu ya ceritanya. Oke, ini udah 0. Terus diukur di sini. Di sini misalnya base circle-nya 29,3. Nah, dari base circle ini itu lu ukur nih tinggi noken berapa, dapat berapa angkanya, lu kurangin sama yang tadi. Nah, kalau digital enaknya gini, setelah dapet base circle-nya, kira-kira angkanya udah berkali-kali diukur diem, lu zeroin aja di sini, lu nolin. Nah, baru lu puter nih ke sini. Set. Dapat angka maksimal berapa di sini. Kan kelihatan nih nanti dia mentoknya di angka berapa. Ini 4,69. Ada nggak yang lebih dari 4,69? No, tadi ada 4,7. Anggaplah angkanya 4,7 lah ya biar ngitungnya gampang. Nah, nanti dari 4,7 itu lu kali 1,6. Itu dapat real liftnya di batang klep. Lift noken ini berapa? Karena kan ada rasionya yang tadi kan. Itu bisa lu ukur tuh gitu. Jadi kalau lu misalnya nggak dapet data nokennya gitu, atau yang jual nggak ngasih data sama sekali, itu data lift bisa dari situ sementara gitu doang. Terus kalau noken lu ini range-nya 250 sampai 260, liftnya 8 sampai 9 mili, itu biasanya nanti tenaganya ada di sekitar 8 ribuan sampai 9 ribuan. Ya bonus-bonus 10 ribuan lah mungkin masih dapat kalau misalnya mesinnya mampu banget RPM tinggi. Tapi sewajarnya Vario harian itu emang range tenaganya ada di situ, ada di 8.000 sampai 10.000. Kalau lu pengen lebih lagi, itu menurut gua ya, head lu harus dimodif. Karena lu untuk dapat airflow provide di atas 10.000, 11.000 sekian itu klep standar dan ukuran porting ini tuh nggak akan masuk. Lo harus lebih gede lagi headnya di sini. Mungkin lo pakai 3126 itu baru headnya bisa. Terus kalau dia nanya, "Bang, tapi spek gua kecil, oh gua bisa ya pakai noken gede gitu?" Bisa. Tapi nanti flow-nya lama. Jadi udara itu bergerak di sini tuh nggak dari nol tiba-tiba ngalir. Lo harus ada grafiknya. Lo harus bikin dia ngalir pelan dulu, baru ntar mulai kenceng, mulai cepet. Nah, itu pakai piston. Yang mompa itu piston. Jadi gimana caranya piston lo tuh mompa ke RPM tinggi. Nanti jatuhnya lu kayak motor-motor balap yang berkompetisi dengan regulasi. Jadi mereka spek headnya gila-gilaan, tapi pistonnya kecil karena ada regulasi kan. Kayak misalnya lu bertanding di kelas misalnya pistonnya 54 maksimal, tapi headnya tuh gila, RPM bisa sampai 14.000, 13.500 tuh udah biasa kalau di ranah balap. Karena mereka emang berhadapan dengan regulasi. Mereka dikunci dengan regulasi, jadi mereka nggak bisa main gedein piston seenaknya. Ini kita kan harian nih, jadi sebenarnya kita nggak ada regulasi, kita suka-suka kita mau pistonnya 63, mau pistonnya 58 tuh bebas. Tapi kalau saran dari gua, kalau klep lu standar dengan budget lu biar nggak bengkak, kalau bisa tuh range piston lu antara 58 sampai 60, jangan lebih gede dari 60, karena kalau lebih gede dari 60 lu saran gua lu harus geser lubang air, lu harus ini, intinya budget lu bengkak aja. Ini kan kita lagi cari yang ekonomis kan, jadi lu main di angka itu sebenarnya aman banget, di angka range 58 sampai 60. Nah, itu nokennya tadi sama headnya ya. Terus kalau pair clap menurut gua yang lumayan ekonomis
performanya lumayan, itu pakai Moto1 Vario itu udah cukup bagus lah. Jadi lu nggak perlu ganti retainer, terus nggak perlu banyak ubahan, tapi dia cukup keras dan menurut gua sampai 11.000 pun kayaknya belum floating kalau nggak aneh-aneh ya. Rata-rata 10 sekian tuh belum floating. Terus kalau latuk hampir nggak ada modifikasi sih kalau menurut gua. Latuk ini yang punya orangnya emang udah dipapas ya, karena sebelumnya mungkin dia pakai noken gede, tapi noken standar pun harusnya nggak ada masalah. Latuk standar maksud gua tuh nggak ada masalah. Terus kalian yang lumayan sensitif itu ada di area klep sama seatingnya. Jadi nanti ketika kalian mendemin bos klep itu biasanya, karena ini kan bos klepnya nih. Nah bos klep ini kan ntar akan berubah posisinya kalau dipendemin sedikit. Kalian tuh harus nge-cutter seatingnya sedikit. Cari tukang bubut, cari yang tukang porting yang punya alat buat cutter. Dia ada kayak masuk ke sana besinya, ntar ada matanya diputar di sini, dimakan sedikit. Karena kalau geser bos klep itu ntar belum tentu center sama seating. Jadi mau nggak mau lu harus nyenterin lagi. Kalau lu nggak senterin, nanti ketika lu nyekir dia nggak rapet-rapet, repot urusannya, bocor terus nanti sekirannya. Nah kalau tanda skir yang bagus itu setelah lu nyekir, nanti dia akan ada lingkaran abu-abu di sininya nih. Di pinggir sini tuh akan ada lingkaran abu-abu nih. Tandanya dia beradu. Atau di klep sini kelihatan. Jadi kalau lo nih di klepnya ada abu-abunya nih. Dan ini rata. Muter seluruhnya itu ngasih tanda kalau ini rapat. Atau bisa lo tes lah. Ini lo pasang sini. Terus nanti klep ini dipasang. Terus sekalian masang busi apa aja, busi bekas juga boleh pasang, atau lubang ini ditutup gimana caranya. Terus kalian tuangin bensin ke sini, udah semprot pakai airgun udara bertekanan ke sini, cerah, nanti dia kelihatan sini ada gelembung-gelembungnya gitu. Kalau gelembungnya banyak banget, mau nggak mau skir ulang. Tapi kalau gelembungnya nggak terlalu banyak, harusnya aman-aman aja sih. Nanti juga pas mesinnya nyala, dia akan lama-lama ngerapat sendiri. Tapi yang penting kalian jangan lupa skir, itu penting banget. Teori skir sebenarnya macam-macam ya. Ada yang diputer, ada yang didorong sana. Gua selama ini sih prefer pakai yang didorong gini. Jadi sistemnya ntar kasih pasta buat skir itu, abrasif itu, taruh di sini, tempel, disebarin semua. Habis itu diketok-ketok ini. Ada yang pakai alat yang kayak ada suctionnya di sini, terus diketok-ketok itu ada. Kalau gua biasanya manual aja sih. Jadi tangan kiri ini dorong dari sini, ntar yang ini dorong dari sini, tak berulang-ulang ya 1 menit 2 menit lah gini terus. Lumayan pegel, tapi yang penting budget lu nggak bengkak. Jadi karena nggak banyak modifan. Kalau ininya headnya bekas atau bekas motor lu yang kepasang, saran gua bawa ke tukang bubut, diratain yang halus. Karena permukaan rata ini nanti yang ketemu packing, yang ngesil sama blok. Jadi kalau permukaan ini kadang udah ada karat hitam-hitam di sini, sebaiknya diratain dulu, dibersihin. Bawa aja lah tukang bubut, nggak usah nyoba-nyoba yang pakai amplas, itu bisa, tapi nanti kalau misalnya kalian nekennya miring, itu hasilnya miring. Dah, yang simpel bawa tukang bubut, cari yang mata cutternya bagus, konsultasi, mau ratain ini asal rata aja, nggak usah dimakan banyak-banyak, yang penting bersih, mengkilap kayak gini. Terus head apa lagi ya? Oh ya, kalau bagian TB sama knalpot, biasanya nanti di TB, gue biasanya kalau headnya ini ya, kalau head klep standar itu pakai 30 masih kuat lah. Kalau klepnya standar 30 sampai 32 itu nggak masalah. Kalau tiduran ya, kalau headnya tiduran, kalau TB-nya tiduran di head ini pakai 32 nggak masalah. Tapi kalau mau berdiri di downdraft pakai 30 nggak apa-apa, bagus, flow-nya bagus. Tapi kalau nanti kalian mau gedein klep, itu baru dia nanti butuhnya sampai 34 atau 36. Tapi head standar sebaiknya jangan lebih dari 32. Saran gua kalau klep standar ya jangan lebih dari 32, karena udaranya nggak ngalir dan lu malah buang duit. Kecuali lu beli 34 tiduran nggak masalah. Tapi dalam mindset lu udah mikir itu kegedean sebenarnya.
kecuali lu beli nanti buat next stepnya. Kalau lu mau gedein klep, TB lu udah gede, itu nggak masalah. Tapi yang penting kalau klepnya standar itu sebaiknya nggak lebih dari 32. Paling itu aja sih, sisanya nggak ada yang aneh-aneh. Paling ntar tinggal disetting di mesinnya. Ntar kalau mesin ini udah beres, gue rakit di bloknya, ntar mungkin coba gue videoin lagi biar kalian lihat gimana sih coakan klep tuh terhadap piston, itu gimana cara bikinnya, dan kalau gue prefer kayak apa sistemnya ntar gue videoin lagi deh. Yang penting kalian komen aja di bawah mau nggak bloknya gue kontenin. Nanti bahan berikutnya udah ada, crankcase-nya udah rapi. Ini gue lagi bangun headnya dulu. Oke, sekian dari gue. Kalau kalian punya masukan, kabar-kabari aja mau apa. Selanjutnya, sampai jumpa lagi.